Kita hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021. Hitungan termalam kita akan memasuki tahun 2022. Mengapa kita harus melakukan evaluasi? Mengapa kita harus melakukan muhasabah pada diri kita, pada aktivitas kita, pada poros-poros perjalanan kita, proses ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kita melihat, mengevaluasi, memuhasabah apa-apa yang telah kita kerjakan sebagai sesuatu yang akan dihisab, dihitung, ditimbang di yaumil hisab nanti. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kita adalah, siapakah yang cerdas itu adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amila ba'da mautih. Orang yang cerdas adalah yang merendahkan jiwanya, tidak ada perasaan togok dan sombong, dan mengerjakan apa-apa yang menjadi bekal setelah ia melewati fase kehidupan di dunia ini. Al-ajizu, orang yang lemah adalah manittabaha nafsahu hawaha, orang yang disetir, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Itulah orang yang lemah sesungguhnya. Oleh karena itu, Khalifah kedua Umar ibn Khattab mengatakan adalah, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah, evaluasilah, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Wazinu qabla an tuwazinu, timbanglah sebelum ditimbang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita melakukan muhasabah? Banyak sekali alasan-alasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak setback, melihat ke belakang apa yang telah ia lakukan terkait dengan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban sebagai hamba, tempat ia bekerja dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Orang yang lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai zikir, takarrub, muhasabah, muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang fasik. Yang kedua, jika kita lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, muhasabah, orang yang lupa akan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya sesungguhnya segala aktivitas amal kita pasti dan otomatis akan ditimbang Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya di kanan kita ada malaikat raqib, di kiri kita ada atid. Raqib dan atid senantiasa mencatat segala amal-amal yang kita lakukan baik dan buruk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atainaha biha wa kafa bina hasibin." Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi amal kebaikan atau keburukan. Pasti kami mendatangkan pahala padanya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat yang kita baca tadi malam atau hari ini, surat Kahfi ayat 49, wa udi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fi wa yaqulu ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu mahadira wa la yuzlamuna rabbuka ahada. Dan diletakkan catatan kitab amal, lalu engkau akan melihat orang-orang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis dalamnya, dan mereka berkata,
betapa celakanya kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzolimi seorang pun juga pun. Al-Kahfi ayat 49. Kemudian di surah At-Takatsur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan di dunia yang Allah anugerahkan kepadamu. Kenikmatan fisik, kenikmatan rohani, telinga yang sempurna pendengarannya, mata dan lain sebagainya, kenikmatan keluarga, kenikmatan harta. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Akan dipertanggungjawabkan semua, akan ditanyakan semua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wala takfu ma laysa laka bi'ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kull ulaika kana annahu mas'ula. Semua pendengaran, penglihatan, hati ini akan ditanya. Dan bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prosesi di yaumil akhir nanti tidak akan berlanjut sebelum ditanyakan 4 hal. Umurmu, apa yang kau lakukan dengan umurmu? Masa mudamu, apa yang kau lakukan masa mudamu? Hartamu dari mana kau dapatkan dan kemana engkau belanjakan? Ilmu yang kau miliki, apa yang kau lakukan dengan ilmumu itu? Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum bagi kita di hitungan kalender Masehi ini kita melakukan muhasabah, melakukan refleksi, melakukan evaluasi selama Januari hingga akhir bulan ini. Kemudian kita melakukan proyeksi, apa kira-kira yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Qayyim mengatakan hakikat muhasabah adalah sebelum kita melakukan amal dan setelah kita melakukan amal itu harus kita hisab, kita harus hitung dan lain sebagainya. Bagaimana kita dengan kewajiban yang Allah telah perdukan kepada kita? Bagaimana kita dengan larangan-larangan Allah yang telah larang kepada kita? Bagaimana dengan kelalaian yang kita lakukan, baik hubungan vertikal maupun horizontal dan lain sebagainya? Tentunya jika kesadaran ini terbangun dan mampu kita mengetahui dan mengistighfarkan, mohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi pondasi dan landasan baik bagi kita untuk menentukan rencana-rencana hingga Allah Subhanahu wa taala datangnya ajal kepada kita. Karena kita tidak tahu kapan datangnya ajal. Dalam hitungan waktu dalam Islam ada namanya al-waktu, ad-dahar, al-ajal, al-asar. Ajal adalah batas kita melaksanakan segala aktivitas yang kita tidak tahu kapan datangnya. Oleh karena itu tentunya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kebaikan-kebaikan yang tentunya kita lakukan di 1 tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangannya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun 2020